Nah, itu yang mana itu, Pak? Nah, ini yang mana ini? Nah, ya berarti kan dia ngurusin, Pak, pembayarannya sampai saya. Hmm, iya, iya. Tapi minta itu loh, Pak, minta kayak pop, terus bikin stempel, katanya. Lah, berarti kan kayak UTI itu modelnya, Pak. Harusnya, harusnya. Jadi kita nggak perlu ke sono, harusnya. Oh, Bentar. hmm, hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, pagi. Pagi. Pagi, Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. nih kalau rame nih Selamat Bapak Ibu. pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu sehat Pagi, semuanya? Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mantap, sehat, mantap, Pak. mantap, mantap. Oke Bapak Ibu semuanya, Ongki izin untuk mute semuanya dulu ya supaya nanti satu suara aja dulu supaya semuanya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan pada hari ini. Setuju semuanya? Siap, lanjut. Setuju. Oke. Supaya nggak ada bocor-bocor nih. Oke Bapak Ibu semuanya, pertama-tama udah ada yang pernah ketemu sama Ongki belum nih? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ketemu sama Ongki sebelumnya di sesi-sesi online sebelumnya. Eh, kalau belum kalau ada yang belum pernah ketemu, perkenalkan saya Ongki Abdi Nuari di sini mewakili PT Telkom Indonesia dan juga LKPP ini Bapak Ibu ya. Semoga di sini kami mewakili PT Telkom Indonesia dan juga LKPP untuk memberikan informasi terkait update yang ada di katalog elektronik versi 6. Gitu. Nah, untuk sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, jadi kan hari ini kita akan ada sesi bimbingan teknis atau demo terkait fitur yang alhamdulillah baru saja dirilis yang sudah banyak ditanyakan oleh semua para penyedia yang sudah mendaftar di katalog elektronik versi 6. Nah, sebelumnya nih, Bapak Ibu berarti sudah daftar akun Inaprox sebelumnya semuanya Bapak Ibu ya? Monggo dijawab. Sudah, sudah, sudah. Sudah, Bapak. Sudah. 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 Sampun. Sampun, Ampun. mantap. Nah, berarti juga banyak produk yang Bapak Ibu yang sudah termigrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6, betul? Ya, Tuh, betul. tapi Betul. belum bisa Nah, itu tayang. belum. Tidak semua, tidak semua. Recording in progress. Belum bisa, Pak. Belum Oke. Sayang, Pak. Oke, Oke, Pak, bisa. oke, oke, siap, siap, siap. Oke, lagi bentar. Nah, berarti kan Bapak Ibu sudah banyak produknya yang sudah termigrasi atau terpindah dari katalog versi 5 dan katalog versi 6, tapi memang belum tayang Bapak Ibu ya. Karena memang pengisian yang ada di katalog versi 5 dan versi 6 itu berbeda. Maka dari itu memang pada saat sudah terpindah dari katalog versi 5 ke katalog versi 6 itu memang belum bisa ditayangkan. Atau memang Bapak Ibu ada yang sudah bisa tayang, tapi karena produknya lumayan banyak, jadi susah banget atau ribet atau makan waktu kalau mau diedit satu persatu. Betul? Betul, betul Ya. banget. Betul, betul, betul. Mantap. Pak. Oke. Betul, betul, betul. Bapak Ibu produknya yang paling banyak ada berapa nih? Ada yang 1.000, 2.000? Ada 1000 lebih. 52. Mantap. Sampai 50-an, 1000. 50-an, Pak. Oke, siap-siap. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah rilis fitur untuk bulk edit dan bulk upload. Namun kan khusus untuk Bapak Ibu yang Ongki dan yang kami undang pada hari ini adalah Bapak Ibu yang sudah punya produk sudah dimigrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6. Yang dimana produknya yang lumayan banyak, kira-kira di atas 50 produk pasti ada. Nah, itu kita akan bantu untuk demokan bagaimana sih caranya menggunakan fitur bulk edit yang ada di katalog elektronik versi 6 atau di sistem manajemen penyedia yang ada di katalog elektronik versi 6 untuk membantu Bapak Ibu supaya bisa nih gampang menayangkan semua produknya Bapak Ibu secara massal atau langsung berbarengan semuanya.
gitu. Nanti hari ini kalau Ongki presentasinya terlalu cepat atau nanti ada yang kurang-kurang, monggo langsung Bapak Ibu bisa angkat tangan Kalau langsung. ada yang nanya ya udah ya sih nanti tungguin aja linknya nanti. Oke, ini Ongki karena lumayan banyak ya Bapak Ibu ya Ongki izin semua Ongki mute ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, nanti kalau mau bertanya boleh bertanya di kolom chat. Nanti akan Ongki jawab satu-satu. Nanti juga akan ada tim admin mungkin yang akan bisa jawab. Dan untuk Bapak Ibu, nanti di akhir sesi juga akan ada bareng-bareng nanti sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Ongki terlalu cepat ngomongnya ataupun tidak jelas, boleh nanti Bapak Ibu dikomplain aja. Mas Ongki ini di chat dan sebagainya ya. Oke. Sip, kalau gitu kita akan mulai Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu Ongki akan demokan. Nanti juga setelah ini Ongki akan share recordingnya ataupun nanti video panduan untuk Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sambil mau ngikut juga boleh. Tapi kan nanti Ongki cuma saya contohkan satu produk nih. Tapi kalau Bapak Ibu silahkan nanti upload sendiri atau lakukan sendiri di rumah untuk produknya yang lumayan banyak itu. Oke. Oke, sambil izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ntar. Oke, bentar. Oh, oke, oke. Boleh dong, nanti akan dibagi Bapak Ibu, jangan khawatir, akan dibagi kok. Nah, mohon izin nih Bapak Ibu, Ongki mau lihat nih apakah share screen-nya Ongki sudah muncul atau belum nih. Boleh di komen di kolom chat Bapak Ibu udah muncul atau belum nih. Oh, belum ya? Oh, belum. Oke, coba coba Ongki share ulang ya, ntar ya. Sekarang gimana Bapak Ibu? Sudah muncul atau belum nih? Nah, mantap. Mantap, mantul, mantul. Oke, Bapak Ibu, seperti ini. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Oke. Nggak full. Apanya nih yang kepotong nih? Oke, coba Ongki share ulang ya. Kayaknya harus dari Windows-nya. Ntar. Sekarang gimana? Oke, mantap. Oke, sip Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dashboardnya Bapak Ibu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti harusnya Bapak Ibu sudah bisa masuk ke sistem manajemen penyediaannya Bapak Ibu, di mana nanti Bapak Ibu bisa mengatur seluruh transaksi, seluruh produknya Bapak Ibu. Nanti bisa diatur di Inaprok manajemen penyedia atau sistem manajemen penyedia bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Inaprok sebelumnya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk langsung ke bagian daftar produk. Nah, di daftar produk ini Bapak Ibu, Bapak Ibu akan melihat seluruh produknya Bapak Ibu yang sudah tayang nih Bapak Ibu. Yang sudah tayang di sini, silahkan akan Bapak Ibu lihat ada yang tidak tayang, ada yang sudah tayang. Nanti untuk Bapak Ibu yang produknya sudah tayang dan mau ngedit atau yang belum tayang dan mau ngedit itu Bapak Ibu bisa langsung edit secara sekaligus atau massal Bapak Ibu. Gimana caranya? Nah, di fitur sebelah kanan atas ini Bapak Ibu akan ada namanya fitur atur produk sekaligus. Gini, atur produk sekaligus. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke sini. Nah, di sini akan ada dua pilihan nih Bapak Ibu, template baru atau template upload produk yang sudah tersedia. Template baru ini maksudnya adalah template yang kosong Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang mau mengupload produk baru atau produknya Bapak Ibu ada, misalnya Bapak Ibu mau nambah produk baru tapi banyak nih, nggak mau nambah satu persatu. Jadi Bapak Ibu mau langsung 50 produk. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan template baru ya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan template produk yang sudah tersedia, berarti ini khusus untuk produknya Bapak Ibu yang sudah tayang, produknya Bapak Ibu yang sudah termigrasi dari katalog elektronik versi 5 ke versi 6 namun belum tayang dan Bapak Ibu mau menayangkan.
Oke, jadi Bapak Ibu kan tadi ada yang bilang nih, Mas Ongki saya punya ada 1.000 produk yang sudah dipindahkan dari katalog versi 5 ke katalog versi 6, tapi belum tayang karena ribet Mas Ongki kalau harus nayangin satu persatu, betul kan? Nah, untuk Bapak Ibu nanti nanti Bapak Ibu eh, akan ada produk-produknya Bapak Ibu yang sudah termigrasi itu bisa langsung diubah secara bulky Bapak Ibu ya, secara massal dengan memilih ubah produk tersedia. Gini Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu akan mencari kategori produknya Bapak Ibu nih. Jadi akan muncul di sini Bapak Ibu kategori-kategori produk yang sudah sesuai dengan KBLI-nya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau akunnya Ongki di sini sudah sesuai dengan KBLI dari akunnya Ongki nih, yang Ongki pakai sekarang gitu. Gitu. Oke. Oke, cu, entar ya. Oke, siap pelan-pelan pelan-pelan kok Bapak Ibu. Oke, kalau memang saat ini Bapak Ibu di akunnya Bapak Ibu belum ada untuk atur produk sekaligus. Nah, berarti mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ini akan segera dicek dulu oleh tim teknis terkait kalau kalau tidak ada fitur yang atur produk sekaligus ya Bapak Ibu ya. Gitu harusnya hari ini akan di launching atau dirilis untuk fitur atur produk sekaligus ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang saat ini belum rilis atau belum muncul fiturnya, nanti Bapak Ibu silahkan menunggu untuk hari ini dulu. Nanti akan diaktifkan fiturnya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya bisa belajar dulu nih pagi-pagi sama Ongki nih. Jadi setidaknya Bapak Ibu sudah paham dulu caranya terkait gimana caranya untuk ubah produk secara massal nih Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Nah, eh, selanjutnya Bapak Ibu akan memilih kategori nih Bapak Ibu ya. Memilih kategori produknya Bapak Ibu. Misalnya kalau Ongki di sini kan biasa pakainya yang banyak tadi tayang adalah komputer dan laptop nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat seperti ini, memilih kategori produknya Bapak Ibu dari kategori level 1 sampai level 3 Bapak Ibu. 1, 2, 3 gitu ya Bapak Ibu. Nanti boleh kalau Bapak Ibu ada banyak kategori yang mau diedit. Jadi misalnya Bapak Ibu punya lebih dari satu kategori. Langsung Bapak Ibu klik aja peralatan dapur misalnya, terus peralatan masak misalnya kayak gini, cobek ditambah. Ini akan menjadi dua dua template baru Bapak Ibu. Dua template gitu. Tapi kalau memang cuma satu yang mau diedit boleh satu aja gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu klik aja unduh. Nah, akan ada informasi jumlah kategori yang akan Bapak Ibu pilih ada satu kategori dengan jumlah produk ada 8 Bapak Ibu. Gitu. Akan ada 8 produk yang memang Bapak Ibu mau edit nih ceritanya. Gitu. Yang mau Bapak Ibu tayangkan gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan unduh unduh berkasnya, mulai unduh berkasnya. Nah, di sini Bapak Ibu, berkasnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu unduh tidak akan masuk ke komputernya Bapak Ibu, tapi akan masuk langsung ke emailnya Bapak Ibu. Karena kan data-data produknya Bapak Ibu ini kan sebenarnya bersifat rahasia, hanya Bapak Ibu dan orang dalam dari Bapak Ibu yang tahu terkait produk dan semua informasi produknya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti template-nya akan masuk ke emailnya Bapak Ibu. Nah, kayak emailnya Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan buka emailnya. Ini Ongki pakai email karena ini kan akun latihan ya Bapak Ibu ya, nggak ada email aslinya. Tapi nanti untuk Bapak Ibu akan menerima email Bapak Ibu seperti ini di emailnya Bapak Ibu nantinya. Jadi email dari adminnya Bapak Ibu akan menerima seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja unduh produk. Nah, unduh produk nanti akan langsung terdownload seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Ntar coba Ongki share screen-nya harus beda nih, ntar ya. Bentar, Bapak Ibu, bentar ya. Oke, oke, hapus dulu. Oke. Nah, nah Bapak Ibu,
Setelah sudah muncul Bapak Ibu ya, share screen-nya kembali Ongki ya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, oh ya Bapak Ibu, eh, oke. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu unduh, ini Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, itu akan diunduh menjadi seperti ini Bapak Ibu. Akan menjadi file yang menjadi folder yang Bapak Ibu bisa cek nih. Kita cek di sini yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kita coba sini. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk saat ini yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah mengunduh atau mengedit dengan format umum ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya nanti untuk pengembangan selanjutnya akan ada dengan yang Bapak Ibu kalau memang nanti produknya Bapak Ibu ada harga grosir, ada variannya, itu bisa diedit juga. Namun untuk saat ini memang belum bisa, yang bisa itu baru format umumnya saja Bapak Ibu. Jadi nanti yang bisa Bapak Ibu edit adalah format umum aja gitu. Tapi kalau untuk grosir dan varian akan menyusul Bapak Ibu ya, sedang saat ini dalam pengembangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu silahkan buka eh, formatnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah format yang Bapak Ibu akan lihat, format Excel yang akan Bapak Ibu lihat untuk produknya Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah download tadi. Seperti itu. Nah, karena kan Bapak Ibu ini eh, statusnya seperti ini. Nah, aturan aturan pertama ya Bapak Ibu ya. Aturan pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu tidak boleh mengubah apapun dari kolom dan barisnya yang ada pengaturannya di Excel ini. Gitu. Bapak Ibu nanti boleh mengubah yang ada isi-isinya, tapi cuma dari kolomnya, barisnya, ini semuanya itu tidak boleh ada yang Bapak Ibu rubah apapun. Gitu. Tapi kalau dikasih gini-gini juga nggak apa-apa, supaya lebih gampang. Tapi kalau Bapak Ibu untuk yang bagian sini, bagian sini, bagian sini, semuanya ini tidak boleh di kotak-katik ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang kedua adalah itu peraturan pertama Bapak Ibu. Soalnya kalau Bapak Ibu nggak eh, kalau Bapak Ibu tak-atik, ini akan otomatis error Bapak Ibu dan produknya Bapak Ibu tidak berhasil diedit secara massal. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti kalau dalam pilihannya Bapak Ibu seperti ini ada drop down atau kayak pilihan seperti ini, Bapak Ibu tolong ini wajib dipilih. Wajib dipilih ya, bukan diedit. Jadi kan sebenarnya bisa diedit, dihapus baru diklik tidak diklik tayang ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kalau ada pilihan seperti ini Bapak Ibu tolong dipakai fitur untuk pilihannya. Karena ini sudah tersetting secara sistem, nanti kalau Bapak Ibu malah ngetik ulang, ini akan jadi error dan produknya Bapak Ibu tidak dapat ditayangkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini Bapak Ibu tinggal menayangkan nih. Misalnya kalau Bapak Ibu mau tayangkan, silahkan tayangkan aja semua dulu. Ini kan ini tujuannya Bapak Ibu yang mau ditayangkan. Nah, seperti ini misalnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat produknya ini tujuannya mau ditayangkan. Gitu ya Bapak Ibu ya untuk mengedit produknya. Lalu Bapak Ibu silahkan mengedit kalau memang mau diedit silahkan, tidak mau diedit juga silahkan untuk nama dan informasi produknya. Coba kita cek dulu di sini Bapak Ibu ini laptop Ongki misalnya ya. Laptop Ongki gitu. Tambah deh ongki manis. Kita santai aja Bapak Ibu ya. Jadi kita belajarnya lebih fun gitu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ini sebenarnya untuk yang link foto produk utama, kita ini sudah mengambil link produknya Bapak Ibu yang ada di katalog elektronik versi 5. Nanti kembali lagi ke Bapak Ibu, apakah memang mau pakai foto produk yang sama atau Bapak Ibu mau ubah foto produknya, itu bisa. Nah, kalau Bapak Ibu mau ubah, silahkan masukkan link Google Drive-nya aja Bapak Ibu ya. Tapi pastikan Bapak Ibu kalau nanti untuk Google Drive-nya Bapak Ibu tuh harus bentar. Kasih lihat ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti buat Google Drive-nya harus pastiin linknya. Bentar, bentar kita coba cek dulu. Bentar, oke. Bentar Bapak Ibu ya.
Surat. Bentar, oke. Ini. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau nanti bikin foto atau semarin dan sebagainya, tolong dipastikan bahwa fotonya ini sudah di bagian share ini Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini untuk filenya, untuk fotonya, share ini harus Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Harus semuanya anyone with the link dan editor. Ini harus di-set Bapak Ibu ya, supaya dari tim kami atau sistem kami bisa mengakses Google Drive yang Bapak Ibu miliki. Jadi misalnya kayak gini, anyone with the link, thread, baru nanti di-copy linknya, di-copy, lalu Bapak Ibu silahkan masuk ke yang tadi Bapak Ibu di sini masukkan linknya ke sini, gitu. Ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa ditambah juga foto produk yang lain juga di sini bisa. Karena kan yang foto produk yang kedua sampai ke 5 itu opsional. Tapi kalau Bapak Ibu yang wajib itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau pakai yang sudah kami punya, yang dari versi 5 atau Bapak Ibu mau ganti, boleh terserah Bapak Ibu untuk foto produk utamanya. Seperti itu. Nah, itu selanjutnya untuk foto produknya. Nanti Bapak Ibu karena di katalog versi 6 juga kita sudah membedakan ya Bapak Ibu ya. Untuk penentuan harganya kan kalau di katalog versi 5 itu Bapak Ibu akan menentukan harga dengan harga ditambah PPN, ditambah PPh dan juga ongkir ya Bapak Ibu ya. Namun kalau di katalog versi 6 untuk upload produknya itu Bapak Ibu sudah beda dengan pajaknya. Jadi seperti ini Bapak Ibu kita coba cek pajaknya sudah ada 11% atau 0%. Tergantung Bapak Ibu adalah PKP atau non PKP. Kalau PKP berarti kan Bapak Ibu harus 11% ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk jenis pajaknya. Lalu Bapak Ibu ada yang namanya PPNBM atau PPN untuk barang mewah Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu kalau memang mau diaktifkan, ini ya Bapak Ibu pilih yang ada aktif tidak aktifnya Bapak Ibu. Jangan diketik ulang. Ya, jangan diketik ulang. Tapi Bapak Ibu silahkan pilih aktif atau tidak aktifnya di sini. Seperti itu. Nanti kalau aktif oke, terus nanti Bapak Ibu kalau diaktifin berarti Bapak Ibu harus kasih nih informasi terkait PPNBM-nya jenis produknya apa. Dan akan memasukkan misalnya kode PPNBM itu apa. Nah, ini caranya di mana? Ini kode PPNBM-nya bisa dicari di sini Bapak Ibu. Nah, di bawah sini ada daftar PPNBM nih di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini daftar PPNBM. Jadi Bapak Ibu silahkan masukkan misalnya properti. Ini Bapak Ibu klik Ctrl C, nanti Bapak Ibu masukkan di sini deh anunya semuanya. Nah, terus di sini sudah akan Bapak Ibu klik aja properti mewah gitu. Jadi Bapak Ibu akan mengisi ini kalau 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 tidak aktif berarti nanti tidak aktif aja Bapak Ibu, tidak aktif. Tapi kalau aktif Bapak Ibu wajib mengisi yang satu, yang kedua ini. Seperti itu untuk Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk detail PDN-nya, untuk kode KBKI sudah ada juga. Terus untuk detail PDN-nya ini seperti ini Bapak Ibu ya, harus dipilih, jangan diketik. Sudah ada di sini. Ini apakah produknya Bapak Ibu diproduksi di seluruh Indonesia atau diproduksi sebagian dari Indonesia, tidak ada yang diproduksi di Indonesia. Gitu. Nanti dari jawabannya Bapak Ibu di tiga pertanyaan ini akan menentukan apakah produknya Ibu adalah termasuk produk yang lokal atau tidak. Misalnya Bapak Ibu sudah diproduksi di Indonesia, tenaga kerjanya juga di Indonesia, terus bahan bakunya juga di Indonesia, berarti Bapak Ibu adalah produk lokal. Tapi kalau nanti Bapak Ibu kebanyakan adalah import dan sebagainya atau tidak diproduksi di Indonesia, nanti di sini Bapak Ibu tidak perlu diubah apa-apa Bapak Ibu ya yang ini karena ini akan terisi secara otomatis secara tim kami. Jadi maupun nanti kalau produknya Bapak Ibu adalah produk impor atau tidak ada yang diproduksi di Indonesia atau sebagian diproduksi di Indonesia, nanti di penayangan produknya Bapak Ibu akan tetap ada label impornya. Kalau Bapak Ibu memilih untuk produknya Bapak Ibu ini tidak diproduksi atau tidak ada keterlibatan dari tenaga kerja Indonesia seperti itu. Jadi ini yang ini nggak usah diutak-atik Bapak Ibu ya seperti itu. Nah selanjutnya kalau Bapak Ibu adalah produknya adalah import atau dari luar negeri, Bapak Ibu harus memasukkan negara asalnya gitu. Negara asalnya dari mana nih? Nah misalnya Bapak Ibu misalnya negaranya adalah Belanda. Jadi Bapak Ibu klik nih di sini bawah nih ada daftar negara asal. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa cek nih mana negara asalnya produknya Bapak Ibu. Nah, sini sudah ada semua jadi Bapak Ibu tinggal pilih dan memasukkan
kodenya, kode negaranya di sini gitu. Kode negaranya masukin, terus masukkan ke sini nih. Nih, masukkan di sini Bapak Ibu kodenya. Ini kan IDN karena kan lokal Bapak Ibu jadi Indonesia. Tapi kalau Hong Kong misalnya impor nih kayak yang ini, impor berarti HKG gitu. Gitu. Nah, jumlah stoknya silakan Bapak Ibu pilih berapa masukkan. Nah, kalau ini Bapak Ibu untuk satuan barang itu Bapak Ibu bisa cek satuan barangnya ada apa di sampingnya kan ada tombol ini ya, tombol panah bawah Bapak Ibu ini. Jadi Bapak Ibu harus memilih antara yang ada ini ya, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dipilih dulu di sini. Namun kalau tidak ada nih Bapak Ibu, tidak ada pilihannya di sini. Bentar, kalau tidak ada pilihannya, Bapak Ibu silahkan pilih PC saja Bapak Ibu ya. Soalnya saat ini untuk satuan-satuan yang lainnya sedang diusahakan lagi dikembangkan Bapak Ibu ya, untuk bisa ditayangkan Bapak Ibu. Tapi saat ini Bapak Ibu silahkan klik yang PC saja dulu Bapak Ibu. Gitu. Bentar. Oke, nah Bapak Ibu, kita selanjutnya adalah minimum pembelian. Kalau minimum pembelian ini minimum terserah Bapak Ibu mau di satu kah, tapi tidak boleh nol gitu. Jadi harus minimal satu gitu Bapak Ibu. Ada memang produk-produk yang memang Bapak Ibu minimal pembeliannya 100 pieces, 50 pieces ada gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu produknya harus ada proses terlebih dahulu, misalnya harus ada pre-order terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa mengaktifkan nih pre-ordernya seperti ini, aktif. Tapi kalau Bapak Ibu pilih aktif, berarti pre-ordernya Bapak Ibu harus memasukkan berapa lama produknya akan tayang, akan bisa diproses. Bukan akan tayang, akan bisa diproses, misalnya kayak gini 30 hari. Jadi nanti si pembelinya sudah akan ternotis atau aware kalau produknya 30 hari baru bisa dikirim gitu Bapak Ibu. Nah, untuk harga Bapak Ibu, di sini harga dan pokoknya semua dari penomoran-penomoran yang ada di sini itu Bapak Ibu wajib memperhatikan kalau untuk penomorannya itu atau pembuatan harganya itu harus absolut Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada yang koma-koma atau desimalnya. Nanti kalau Bapak Ibu dalam penentuan harganya ada koma-komanya, boleh tolong dibulatkan ke satuan pembulatan terdekat. Misalnya nih, Bapak Ibu ada harganya 5.564.708 Misalnya kayak gini. Nah, Bapak Ibu ini bisa seperti ini, tapi yang kalau Bapak Ibu misalnya ada 5.678,98. Nah, ini nggak bisa nih. Berarti harusnya Bapak Ibu dibulatkan menjadi 5.679. Gini Bapak Ibu, untuk bisa harganya seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada desimal-desimal Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, begitu pula berlaku untuk seperti ini Bapak Ibu, untuk produk untuk berat. Jadi tidak boleh ada yang desimal koma-komanya pokoknya. Tidak boleh ada tanda-tanda apapun. Jadi harus bulat Bapak Ibu, panjang dan sebagainya di sini. Nah, ini terus untuk pengiriman kami sarankan Bapak Ibu untuk pilihnya standar aja Bapak Ibu ya. Standar maksudnya apa? Standar maksudnya untuk pengaturan pengiriman yang Bapak Ibu telah atur di sini nih. Ah, nanti kan sebenarnya Bapak Ibu sudah atur pengiriman di bawah sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau standar itu akan mengikuti pengaturan pengiriman yang Bapak Ibu telah aktifkan di sini. Ini standar gitu. Kalau custom sebenarnya nanti kan akan ada pilihan-pilihan pengiriman lainnya, misalnya JNE, JNT dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sebenarnya bisa custom untuk mengaktifkan yang mana aja nih gitu. Tapi untuk saat ini di template produk kami sarankan untuk Bapak Ibu standar aja. Nanti kalau Bapak Ibu mau ubah menjadi custom bisa diubah pada saat edit produk secara satu persatu gitu ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu untuk informasi utama ini adalah informasi yang berkaitan dengan kategori produk yang Bapak Ibu pilih nih. Nah, kalau Ongki kan tadi pilihnya kategori komputer ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti Bapak Ibu akan mendapati informasi utama dari produknya terkait komputer semua nih. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya tentang jasa, berarti nanti informasi utamanya tentang jasanya. Tentang alat tulis nanti semuanya akan terkait alat tulis di sini. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Terus kalau informasi utama ini bebas
Bapak Ibu mau informasinya seperti apa terkait yang sudah ada di ini Bapak Ibu ya, storage, RAM, prosesor dan sebagainya ini sudah sesuai Bapak Ibu. Jadi bebas untuk penulisannya. Yang Bapak Ibu perlu perhatikan itu pada saat di struktur harganya ini. Kalau memang ini tidak tersedia, pilih tidak tersedia untuk struktur harganya ya, supaya nanti bisa terbaca oleh sistem tidak tersedia untuk struktur harganya. Lalu juga nanti informasi lainnya ini Bapak Ibu. Informasi lainnya kan di sini akan ada struktur harganya tidak tersedia. Jadi lebih baik tidak tersedia dulu. Kalau ada, Bapak Ibu pilihnya tersedia, terus di sini Bapak Ibu masukkan informasi dokumennya. Gitu. Nah, oke. Tapi kalau mau aman ini tidak tersedia karena sebenarnya struktur harga itu opsional Bapak Ibu ya. Gitu. Ini juga opsional semua, opsional. Tapi ini wajib Bapak Ibu produk ramah lingkungan wajib diisi ya Bapak atau wajib dipilih mau memiliki atau tidak memiliki. Kalau Bapak Ibu pilih memiliki, nanti Bapak Ibu harus memasukkan di sini nih, memasukkan dokumennya di sini, link Google Drive-nya kayak tadi Bapak Ibu di sini. Dan Ongki mau infokan, tolong diinfokan kembali bahwa pada saat share linknya itu harus sudah aksesnya sudah tershare seperti ini Bapak Ibu ya. Anyone with the link terus editor gitu supaya kami juga bisa dapat mengakses sistem kami bisa mengakses produknya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, sudah. Ini sudah Bapak Ibu edit. Nanti Bapak Ibu bisa edit satu persatu sampai produknya Bapak Ibu semua satu kali semuanya ada di sini. Ada 1.000 produk Bapak Ibu. Gitu. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu silakan simpan. Sudah disimpan. Nanti Bapak Ibu cek lagi untuk produknya Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada produknya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu edit tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, Ongki mau nginfoin kalau produknya ini sebenarnya untuk penamaan produknya juga boleh Bapak Ibu ubah. Tapi di sini Bapak Ibu kami sudah menginfokan untuk nama produknya itu sudah ada ubah produk sekaligus, laptop, notebook, format umum, barang, dan tanggal pengubahannya. Tapi kalau Bapak Ibu punya format sendiri yang sesuai dengan perusahaannya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu edit-edit, nggak apa-apa gitu. Nah, peraturan selanjutnya Bapak Ibu untuk bisa mengupload produk yang sudah Bapak Ibu edit tadi, nanti Bapak Ibu harus mengubah dari format ini, format Excel menjadi format zip. Format zip. Dan ini kan Ongki pakai MacBook ya Bapak Ibu ya. Ongki pakai MacBook, jadi nanti tinggal dikompres jadi zip seperti ini. Nah, akan menjadi zip. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Windows, nanti bisa ada juga bisa jadi ada pilihannya ubah menjadi zip gitu Bapak Ibu ya. Gitu, nanti Bapak Ibu akan mengupload yang zip ini. Soalnya pada saat nanti Bapak Ibu mau upload kembali seperti ini, kan Bapak Ibu akan kembali ke sini. Terus Bapak Ibu klik bagian unggah file. Nah, di sini akan ada informasi persyaratannya. Pastikan berkas sudah diisi dengan benar, berkas yang sudah berhasil diunggah tidak dapat dibatalkan. Pastikan file sesuai dengan template. Terus ukurannya. Ukuran maksimal file itu 50 MB Bapak Ibu. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu ukuran filenya di atas 50 MB, monggo Bapak Ibu bisa dipecah filenya. Jadi nanti misalnya ada 1.000 produk di file pertama, 1.000 produk di file kedua. Misalnya kalau ada 2.000 produk ya Bapak Ibu ya. Kan berat tuh kalau ada semuanya udah ada foto-foto dan sebagainya di situ kan datanya banyak. Jadi kemungkinan akan lebih besar daripada 50 MB. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan formatnya hanya zip. Kalau nggak zip nggak bisa Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih berkas. Nanti Bapak Ibu pilih ini. Bentar. Bentar. Coba. Nah, yang ini tadi Bapak Ibu ya. Oke. Sudah di sini. Kita cek, kita upload, kita unggah. Nah, nanti kalau sudah Bapak unggah, Bapak Ibu unggah semuanya, ini sudah berhasil diunggah. Nanti akan masuk ke bagian riwayat nih Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang karena statusnya masih diproses, Bapak Ibu akan menunggu beberapa saat maksimal 1 kali 24 jam, tapi harusnya sebelum itu sudah bisa selesai Bapak Ibu, tapi tergantung dari berapa banyaknya produk yang Bapak Ibu upload. Gitu, berapa banyaknya produk yang Bapak Ibu upload. Karena semakin banyak produknya akan semakin lama proses penguploadannya.
Nah, nanti bisa Bapak Ibu refresh sambil ngecek statusnya sudah sampai mana. Kayak gini berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, gimana sih Mas Ongki caranya kita bisa tahu upload produknya berhasil apa enggak, sudah tayang apa enggak? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa klik unduh dulu, unduh produknya. Ini akan bisa langsung Bapak Ibu unduh di sebelah sini. Nah, nanti ini yang tadi Bapak Ibu unduh ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan buka produknya. Oke, sorry, kita harus close dulu yang ini. Itu, oke, baru kita upload sini. Nah, kita coba cek Bapak Ibu di sini. Nah, ini tadi laptop Ongki manis ya Bapak Ibu ya. Ini sudah tayang statusnya dan statusnya sukses. Yang dibawakan tadi Ongki nggak edit ya Bapak Ibu ya, jadi gagal. Nanti Bapak Ibu seperti ini. Kenapa sih Mas Ongki ada yang gagal, ada yang enggak? Jadi Bapak Ibu akan cek di pesan errornya. Kalau sukses itu tidak akan ada pesan error, berarti produknya akan tayang. Seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau gagal, statusnya gagal, akan ada informasi di sini nih. Misalnya nih, nilai pada informasi struktur harga tidak ada opsi. Berarti Bapak Ibu harus cek nih. Di sini. Coba lihat di nilai struktur harganya. Struktur harganya dilihat dulu. Untuk struktur harga itu ada di mana? Ada di sini. Mana nih tadi? Informasi utama dan struktur harga di sini. Nah, di sini kan Bapak Ibu pilihnya di sini di sini memiliki ya Bapak Ibu dan sebagainya, tapi tidak ada di upload produknya dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu harus bisa ngecek nih. Nanti di sini yang ada apa aja di sini yang harusnya Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu isi tapi tidak isi. Karena memang tidak ada opsi untuk pengisiannya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat pesan error seperti ini supaya untuk mengetahui apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Nanti kalau sudah diperbaiki, Bapak Ibu lakukan hal yang sama ulang, tapi Bapak Ibu bisa pakai template yang sebelumnya ya, bukan pakai template yang ini. Seperti itu, pakai template yang sebelumnya. Kalau ini kan template hasil ya Bapak Ibu ya, hasil sukses apa enggaknya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat nih, bisa lihat di daftar produknya Bapak Ibu. Nih, laptop Ongki Manis udah tayang. Jadi Bapak Ibu bisa bisa cek di sini untuk produk-produknya sudah tayang semua, sudah tayang dan sudah bisa dibeli oleh PP dan BPK. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk sini sudah ada ya begitu aja Bapak Ibu untuk tutorial atau demo terkait proses penguploadan di katalog penguploadan secara massal bukan upload edit secara massal di katalog elektronik versi 6 gitu. Untuk Bapak Ibu, Ongki sembari baca-baca chat dulu ya. Bentar. Oke. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh angkat tangan ya. Boleh angkat tangan biar Ongki open mic nanti. Gitu. Widih. Oke, kita batasi dulu untuk 5 penanya pertama Bapak Ibu ya. Kita punya waktu sampai jam 11. Oke. Pak Firdaus, silahkan Pak Firdaus. Oh ya, sebelum itu Bapak Ibu, untuk sesi hari ini, Ongki dan tim hanya menerima pertanyaan terkait bulk upload atau bulk edit ya Bapak Ibu ya, terkait bulk edit aja. Di luar pertanyaan dari itu, Ongki akan skip dulu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena kita mau fokus terkait bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menayangkan produknya dulu secara bulk editnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau punya pertanyaan terkait pendaftaran atau terkait kendala-kendala lain, nanti bisa dilaporkan ke pusat bantuan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, yang pertama boleh Pak Firdaus Gilang ada yang mau ditanyakan terkait bulk editnya? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Ongki untuk kesempatannya. Yang pertama yang mau saya tanyakan berkaitan dengan tadi ya format Excel-nya ini kan sempat menyampaikan satuan produk ya. Sebentar nih saya sambil buka tadi mana nih ya. Kayaknya kebablasan. Ya ini satuan produknya kalau dulu di katalog versi 5 ini kan satuan terkecil ya. Nah kalau untuk saat ini kan ini ada satuannya satuan bisa dus, piece dan lain sebagainya. Nah ini untuk yang jumlah stoknya, apakah ini jumlah stok yang terhitung dalam satuan yang dimaksud? Contoh,
ini 1000 gitu ya. Ini berarti 1000 piece gitu, atau 1000 ini adalah konversi dari satuan terkecil. Itu yang 1000 itu 1000 piece harusnya, Pak. Jadi kalau misalnya satu berarti dus berarti 1000 dus gitu. berarti jumlah stok wajib di sini misalkan ya 1000 itu 1000 dus, misalkan keterangan satuan barangnya 1000 dus berarti 1000 gitu ya. Itu yang Betul. pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan penayangan. Ini kan berarti ya secara tidak langsung sih nayangin manual ya satu-satu, cuma di Excel gitu, lebih mudah saja gitu. Mudah, Nah, yang betul. mau saya tanyakan Mas, ini berkaitan dengan verifikasi berkasnya, itu kan tadi setelah dilakukan upload kurang lebih 1 kali 24 jam ya. Nah, ini kalau untuk produk khususnya ya, produk obat maupun alkes ini kan harus terverifikasi. Nah, ini untuk verifikasinya tuh butuh berapa lama gitu kalau dari produk obat maupun alkes? Oke, siap. Untuk yang pertama tadi udah Pak ya. Yang pertama, yang kedua terkait produk untuk kategori khusus. Nah, sebenarnya untuk kategori khusus kan untuk produk-produk pertama yang kategori umum itu akan langsung seperti yang Ongki lakukan tadi, yang Ongki contohkan tadi Bapak Ibu. Namun kalau untuk produk-produk yang kategori khusus, alat kesehatan, obat-obatan, alat pertanian, konstruksi dan sebagainya, itu memang masih ada jeda waktu untuk proses verifikasi dari lembaga terkait nih Pak. Dari terutama untuk Kementerian Kesehatan mungkin ya. Kalau untuk alat kesehatannya Pak siapa tadi? Pak Faiz ya? Terus Ah, Gilang, Pak Gilang. Pak Firdaus. Udah lower hand gitu. Oke, oke. Ya Pak, jadi memang itu akan kembali diserahkan kepada Kemenkes nih Pak untuk proses kurasinya gitu. Oke, Jadi siap. jadi Lalu mohon izin Mas untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan KBLI ya. Karena Pak kan kami kan karena produk. yang nanya banyak, kita batasin Oh, 2 pertanyaan gitu. Oke, Pak ya. baik, baik, Nanti baik. Terima kalau kasih itu Mas. boleh ditanyakan di kolom chat ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ongki. Siap. Sama-sama Pak. Pak Faiz silakan. Halo Pak Faiz. Pak Faiz satu, silakan. Ya, Silakan Pak. ya selamat pagi Pak Ongki. Pagi Bapak, gimana kabarnya? Sehat? Ini Pak, alhamdulillah sehat Pak. Gimana Ini Pak, Pak? saya mau menanyakan untuk kategori produk Pak. Mm-mm. Ini kan saya kebetulan ada produk yang masuk kategori alat laboratorium. Alat laboratorium. Itu kira-kira masuknya kemana ya Pak? Karena belum ada ini alat laboratorium, saya lihat kategorinya. Oke, sip. Nah, sebenarnya Pak, untuk saat ini sebenarnya alat laboratorium, alat kesehatan, konstruksi, obat-obatan, makanan dan minuman sebenarnya saat ini memang dalam tahap asesmen akhir nih Pak. Itu Oke, nah, alat laboratorium, alat pengembangan dan sebagainya untuk kesehatan itu saat ini kategorinya memang belum aktif di katalog elektronik versi 6 gitu. oh begitu Nah, ya Pak. betul Pak. Nanti akan aktif targetnya Pak. Targetnya nanti November sudah harusnya sudah tayang semua gitu. Jadi kalau sudah tayang nanti baru bisa di-upload atau ditayangkan produknya nih Pak semuanya. November ya Pak. Mm-mm, harusnya. Oke, sama ini Pak. Berarti kan tadi karena alat laboratorium nggak ada, karena ini juga untuk kepentingan pendidikan alat ini. Mm, Saya masukkan ke bagian peralatan pendidikan, oke. tapi tidak bisa masuk kategori peralatan pendidikan, Pak. Nah, Bapak ada KBLI peralatan pendidikan nggak Pak? Kalau kita peralatan pendidikan nggak ada, tapi selagi dulu versi 5 kita masih pakainya 46900, Pak. Nah, Masuk ke situ karena kita ya perdagangan untuk peralatan berbagai macam barang memang. betul. Nah, saat ini Pak di katalog elektronik versi 6 Ya, kategori kan kita sudah berbeda ya Pak ya. Kalau di katalog versi 5 kan Bapak Ibu akan menayangkan etalase ya Pak ya. Tapi iya kalau di sesuai katalog versi etalase itu. 6 etalase sudah tidak ada Pak. Kita ganti menjadi kategori. Nah, sedangkan kategori ini akan mengikut ke KBLI. Jadi setiap kategori ada KBLI yang Bapak Ibu bisa masukkan. Jadi tidak Oh, seperti seperti itu. versi 5. Jadi Ongki coba share screen-nya Pak ya. Bentar. Oke. Seperti ini Pak. Nanti sebenarnya bisa dicek di sini nih Pak. Untuk nanti kalau sudah tayang yang alat kesehatan ya Pak ya. Bapak Ibu bisa langsung cek di bagian bantuan.inapproc.id. Di sini ada panduan pengguna, terus panduan penyedia. Di sini ada dokumen penayangan produk nih Pak. Oke, Nah, untuk saat ini memang baru 15 kategori ini yang aktif nih Pak di katalog elektronik versi 6. Nanti Bapak Ibu bisa cek bagian peralatan pendidikan misalnya, terus cek ini dokumen pengumuman. Nah, di dokumen pengumuman ini Bapak Ibu bisa lihat nih semua KBLI yang masuk ke kategori peralatan pendidikan. Nih, misalnya nih meja guru 46491. Jadi yang bisa masuk ke kategori ini hanya penyedia yang punya KBLI ini nih Pak.
Berarti mengikuti KBLI ya, Pak, tetap. Betul, mengikuti KBLI. Jadi KBLI yang bisa Bapak bisa masuk di kategori apa itu mengikuti KBLI-nya Bapak. KBLI-nya Bapak cuma 46414, berarti Bapak Ibu hanya bisa masuk ke kategori peralatan pendidikan. Seperti itu, Pak. Oke, berarti maaf Pak, ini untuk sekarang order pakai e-katalog versi 5 bisa, Pak? Karena kita ya memang butuh cepat ternyata penyedia pengguna Iya, Pak, jasanya. betul. Jadi untuk saat ini versi 5 dan versi 6 memang masih berjalan bersamaan nih, Pak. Sih ya, bisa. Masih berjalan bersamaan. Toh nanti juga kan kalau Bapak Ibu juga sadar kan di versi 5 sudah ada pop-up notifikasi terkait versi 5 yang akan ditutup ya, Pak ya. Iya. Itu akan dimulai proses penutupan dari versi 5-nya di bulan November nanti. Tapi Namun masih itu memang bisa diorder itu, Pak. Karena masih bertahap, Pak, jadinya. bertahap ya. Masih Ah, bisa sampai November ini. Betul. Kalaupun nanti setelah November, kalau kategorinya misalnya alat kesehatan belum tayang di versi 6, jadi tetap transaksinya masih di versi 5, Pak. Versi 5 berarti masih bisa ya, Pak? Masih bisa, tapi hanya Oke. untuk kategori-kategori yang belum tayang di versi 6. Versi Betul. 6. Karena Oke, kalau baik. kategori yang sudah tayang di versi 6 itu tidak akan bisa dibelanjakan di versi 5 lagi. Oh, begitu. Betul. Oke, baik, Pak. Oke, makasih Pak Oke, Baik. terima kasih Pak Ongki. Ya, Pak. PT Hadana Jaya, silakan. Oh ya, halo Mas. Apa tuh namanya? Tadi kan ini kan saya baru gabung nih. Tadi Ya, kan Pak, silakan. nggak tahu apa awal tadi kalau misalkan nanti ada apakah bisa di sesi selanjutnya bisa lagi Mbak? Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita sebenarnya ada grup Telegram. Bentar ya, Ongki. eh, kita ada grup Telegram, Bapak Ibu bisa gabung, akan share. Nanti semuanya sebenarnya akan ada di situ nih Bapak Ibu untuk informasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita akan ada bimbingan teknis di kolom chat Bapak Ibu ya untuk grup Telegramnya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung langsung ke grup Telegram penyedia khusus penyedia untuk katalog elektronik versi 6. Di situ kita akan banyak diskusi, banyak nanti Bapak Ibu yang lain juga banyak yang bantuin nih untuk jawab-jawab kalau misalnya Ongki tidak ada waktu untuk menjawab gitu loh Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi nanti kita akan ada bimbingan teknis Senin, Rabu dan Kamis nih Bapak Ibu dari pendaftaran, upload produk sampai akhirnya nanti di e-purchasing gitu. Untuk saat ini memang baru ada grup Telegram saja gitu karena kapasitas Telegram juga sudah mencukupi. Cuman hari ini memang ini khusus untuk Ongki demokan terkait edit produk nih Pak Hadana. Ya. Nggak maksud saya tadi kan saya kan nggak tahu tiba-tiba kan udah yang di step tahap akhir ini. Maksudnya apakah ada rekaman video yang dilihat di YouTube atau ada Mas? Ada Pak, nanti Ongki Oh akan ada. share di sini akan masuk ke emailnya Bapak Ibu semua ya. Oh gitu. Oh, oke Mas ya. Oh ya Maksimal besok Pak. Besok itu akan Ongki kirimkan semua recording hari ini. Kalaupun tidak recording hari ini, Ongki akan kirimkan recording terkait proses penayangannya seperti apa ya secara edit massal ini ya. Ya. Oh ya Pak, apa tuh ini di luar untuk diskusi hari ini. Saya mau tanya nih. Nah, itu kan misalkan untuk registrasi Inapro, itu misalkan satu orang memiliki dua perusahaan itu bisa Pak ya? Takutnya nanti kalau sudah dikonekkan dengan satu NIB, nanti konekan NIB yang satunya nggak bisa takutnya gitu. Jadi saya masih belum registrasi. Bisa Pak, bisa. Tapi Oh sebenarnya bisa itu ya? nggak boleh ditanyakan di sini Pak. Haram. Oh iya, oke. Takutnya gitu kan saya belum registrasi gitu. Oh bisa ya? Bisa, Oh bisa, Pak. Bisa, bisa. oke, makasih, makasih. Siap, siap. Bapak Ibu, pertanyaan lain selain bulk edit tidak boleh ditanyakan di hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak Reza silakan. Ya, selamat siang Pak Ongki. Saya Siang Bapak. menanyakan perihal upload gambar ya. Pengalaman saya untuk marketplace plat merah yang punya tetangga itu saya lihat bahwasanya untuk upload format Excel mungkin kurang lebih hampir sama ya. Lalu sama untuk upload gambar itu ada perbedaan di mana saya melihat untuk marketplace sebelah itu mereka menyediakan apa ya semacam fasilitas atau link itu untuk mengupload gambar lalu diolah menjadi link lah. Apakah untuk kedepannya Inaprok akan seperti itu? Karena menurut saya kurang nyaman perihal untuk membagi atau men-share file dari email dari perusahaan gitu Pak. Oke, sebenarnya Pak kalau untuk yang untuk saat ini memang baru bisa
Google Drive dan iya Pak. Jadi saat ini memang secara sistem baru bisa di Google Drive. Mungkin dari Iya, Mas. Mas Aul ada tambahan terkait gambar ini, Mas? Ada rencana ke depan dan sebagainya, Mas? Suaraku masuk nggak ya, Mas Ongki? Siap, masuk Mas Aul. Oke, izin membahas ya terkait gambar produk Bapak atau Ibu. Ya, jadi pada saat ini kita belum ada fitur yang tadi disebutkan ya, di mana penyedia bisa mengupload gambar di kami, kemudian kami sediakan link. Pada penambahan produk yang manual satu persatu, yang pasti Bapak Ibu bisa langsung mengupload ke sistem kami. Namun untuk fitur bulk upload ini kami hanya menyediakan 2 pada saat ini, yaitu Google Drive dan juga Imgur gitu ya. Imgur itu salah satu situs publik yang produknya dapat Bapak Ibu upload gitu ya ke situ, lalu nanti bisa di-copy linknya dan dimasukkan ke file kami. Namun sebenarnya kami membuka ke seluruh file selama seluruh link gambar gitu ya, selama kami dapat mengakses link tersebut gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada situs penguploadan gambar lain yang Bapak Ibu percaya, atau mungkin dari website Bapak Ibu gitu ya yang sifatnya publik, asalkan linknya memiliki nama filenya di belakang yaitu .png, maka harusnya gambar Bapak Ibu dapat kami upload seperti itu sih. Jadi namun kami menyarankan untuk tidak mungkin terlalu kompleks bisa menggunakan tadi ya Google Drive atau Imgur. Tapi jika ada link lain yang dapat kami akses dan memiliki format gambarnya bisa coba dimasukkan saja, dan nanti kita akan lihat sistem kami dapat menerima atau enggak. Seperti itu sih mungkin jawabannya. Oke, makasih Mas Aul. Tadi Pak Hadana ya? Aman ya Pak ya? Aman, Pak, aman. Oke, sip. Selanjutnya CV Sun Group, silakan. Selamat pagi Mas Ongki. Pagi Bapak. Mau tanya terkait untuk penguploadan yang lewat Excel tadi, itu belum ada kolom untuk TKDN ya Mas? Oke. Untuk TKDN, bentar. Ya, izin menjawab juga Mas Ongki. Silakan Mas Aul. Bapak Ibu, jadi ada beberapa limitasi dari fitur bulk upload tadi kita sekarang, yaitu untuk TKDN, SNI, dan varian, harga grosir, dan layanan tambahan gitu ya. Mungkin saya coba ulangi lagi, TKDN, SNI, merek, varian, grosir, dan layanan tambahan itu tidak dapat dimasukkan pada saat melakukan fitur unggah massal gitu. Nah, kami sedang melakukan pengembangan supaya nanti bisa diakomodir, cuma pada saat ini tidak bisa. Jadi untuk TKDN SNI merek, Bapak Ibu bisa memasukkan satu persatu ke produk yang Bapak Ibu sudah punya. Seperti itu sih untuk sekarang. Oke. Jadi nanti produknya sudah tayang, Bapak Ibu bisa edit satu persatu dulu ya, untuk produknya yang ada TKDN-nya. Sama mau tanya itu Mas, kalau misalnya tadi penguploadan udah selesai, nanti kan ada item yang berhasil sama yang enggak. Itu kalau misalnya kita udah revisi, yang berhasil tetap diupload ulang atau dihilangkan? Yang diupload ulang yang gagal aja. Boleh yang gagal aja Mas. Yang gagal aja. Sebenarnya kan kalaupun yang berhasil pun diupload akan tetap sama hasilnya. Oke. Baik Mas Ongki, mungkin itu aja. Makasih Mas. Ibu Maya, silakan Bu. Halo Pak. Halo Ibu. Ibu mau nanya Pak, kalau di e-katalog versi 5 itu kan nggak lagi kita ubah nama produk setelah produknya tayang. Kalau di V6 setelah tayang apakah masih bisa diubah Pak? Bisa. Kemudian yang kedua, Itu bisa. kalau misalnya kita nggak tahu asal barangnya dari mana, misalnya barang impor, itu kan kadang nggak semua barang itu tercantum asal barangnya, itu bagaimana solusinya Pak? Kemudian kayak detail produk, spek-spek barang, kalau nggak tercantum, itu gimana juga solusinya Pak? Oke. Untuk pertanyaan pertama tadi bisa ya Bu ya, kalau memang mau diedit nama produknya bisa, gitu. Terus kalau yang kedua terkait asal, harusnya di paketan produknya tidak ada informasi berarti sama sekali Bu ya, terkait asal dari mana gitu ya. Iya. Oke. Tapi produknya adalah produk impor. Iya. Oke, mungkin untuk impornya dari mana itu tidak ada informasi datanya dari mana gitu. Iya. Iya, kalau misalnya ada situasi kayak gitu, gimana solusinya, Pak? Oke, dari Mas Aul
komen terkait ini, Mas? Kalau Ya, tidak ada kalau informasi barang. untuk negara, kami sarankan untuk bisa melakukan riset terlebih dahulu ya, atau Bapak Ibu mungkin lewat internet terhadap produk tersebut. Diharapkan memang sepertinya produk-produk harusnya sudah bisa dapat dicari ya, mungkin asalnya dari internet. Nah, namun ini adalah hal yang memang sedang kami dapati dari beberapa penyedia. Akan kami coba tinjau dulu untuk negara asal ini. Nanti kami akan umumkan kembali jika memang ada perubahan. Namun untuk sekarang mohon coba untuk dilakukan riset atau pencari informasi terlebih dahulu lewat internet terhadap asal dari produk tersebut. Seperti itu. Ya, karena secara template itu Bu Maya tetap wajib diisi untuk asal negaranya, Bu. Jadi kalau Ibu sudah produknya Ibu terdeteksi sebagai produk impor tapi tidak dipilih tidak dipilih negara asalnya, itu akan otomatis tidak akan bisa tayang, Bu. Oh iya, Pak. Kalau yang link Google Drive tadi itu untuk apa, Pak? Saya ketinggalan di bagian situ tadi, Pak. Oke, Google Drive itu untuk dokumen-dokumen yang Bapak Ibu mau upload, baik itu foto ataupun dokumen misalnya struktur harga, dokumen sertifikat-sertifikat yang memang yang akan diupload di template tadi, Bu. Oh, baik, Pak. Oke, makasih Bu Maya. Iya, Pak. Bu Fira, silakan. Halo Bu Fira. 1, Bu Fira 2, Bu Fira 3. Bu Ulfa, silakan. Halo Bu Ulfa. Bu Ulfa 1, Bu Ulfa 2, Bu Ulfa 3. Bu Vivi, silakan. Halo Kak, suara saya terdengar ya? Suara terdengar Ibu, silakan. Kesempatannya. Ini Kak, aku mau bertanya dong, kalau di ada beberapa etalase dari pemerintahan, kita ngomong pemerintah. Misalnya dari ESDM apa, bla 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 bla. Nah kalau di versi ini saya belum lihat tuh, cuman diganti kategori ya katanya ya tadi ya. Dan kategorinya sesuai dengan KBLI. Berarti ini itu tuh secara global gitu ya Kak? Maksudnya sayanya nggak usah upload di masing-masing etalase kayak yang sertifikat kan? Oke, Ongki coba jawab dulu ya Bu Vivi ya, Mbak Vivi ya. Jadi Mbak Vivi sebenarnya untuk katalog versi 6 ini sudah berbeda untuk penguploadan produknya dari katalog versi 5. Versi 5 kan Mbak Vivi tadi bilang seperti etalase setiap kementerian. Maka dari itu kan banyak produk yang double nih Pak. Di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, dan sebagainya. Nah kalau sekarang di katalog versi 6 kita sudah satukan menjadi kategori. Jadi nanti cuma hanya satu kali upload dan bisa dilihat oleh semua instansi pemerintah. Jadi nanti sisa pemerintahnya aja untuk cari produknya seperti apa. Seperti itu kok Mbak. Berarti ini produk, misalnya nih produk saya kan PLTS nih. Nah, setiap masing-masing pemerintah instansi itu kan punya apa itu namanya peraturan beda-beda. Berarti ini mengacunya tetap ke yang si versi 6 ini ya. Jadi Betul. pemerintah mau tidak mau harus mengikuti yang ini nih gitu. Gitu ya. Betul. Betul. Jadi acuan saya adalah yang nanti di pengumuman, di dokumen pengumuman yang ada di bantuan Inaprok tadi ya. Betul, yang betul, ya. betul. Oke, cukup jelas. Terima kasih banyak Siap. Pak Oki. Makasih Mbak Bibi. Oke, Ibu Saka Ayu. Halo Pak, saya yang Ulfa Sarana Unggul tadi. Ayo loh Bu, tadi udah disuruh tadi tidak ada Iya, suara. maaf. Ya, Tadi boleh, di boleh, komputer boleh Bu Ulfa dulu sinyal. ya Bu Saka Ayu. Silakan Bu Ulfa. Saya mau tanya terkait kategori produk yang diupload. Nah, itu kan waktu kemarin saya nyoba upload produk, itu kan ada kategorinya yang 3 filter itu kan. Betul, 3 Nah, level. misal ya 3 level itu. Nah, kita kan udah punya KBLI alat tulis. Nah, saat upload produk pensil itu waktu ada filter kan juga ada pilihan pensil juga, tetapi KBLI tidak sesuai dengan akta. Padahal kita punya akta KBLI yang alat tulis itu. Nah, itu bagaimana? Nah, Ibu tolong dicek dulu di akun Inaproknya Bu, seperti ini. Bentar ya. Bentar. Ibu tolong dicek di akun Inaproknya dulu untuk list KBLI yang sudah ditarik dari kita nih Bu. Bentar ya. Nah, Ibu cek di pengaturan, terus informasi perusahaan Ibu, terus di bawah nih Bu, untuk KBLI-nya. Ada nggak alat tulis? Soalnya kalau di sini ada alat tulis. Kelihatan share screen-nya. Oh, sorry. Bentar. Oke, coba yang ini. Udah kelihatan belum Bu? Sudah.
Nah, ini kan manajemen aksesnya Ibu kan. Ini kan akun Inaproknya Ibu kan. Terus bagian pengaturan, terus informasi perusahaan Ibu. Ibu cek dulu di bawah. Ini sudah tertarik belum semua KBLI-nya Bu? Sudah tertarik semua itu? Sudah ada alat tulis di sini Bu? Sudah ada. Nah, di situ kan waktu saya upload, misalnya di alat tulis itu kode KPLI-nya misalnya aja ya Mas ya, 47593. Nah, ternyata yang di pensil itu butuhnya 4790. Nah, kayak gitu gimana Mas? Otomatis kan kita harus update KPLI terus kalau kayak gitu. Oke, berarti di sini kendalanya adalah untuk alat tulis ya Bu ya. Semuanya juga iya sih Mas, soalnya ada beberapa kategori itu harus pakai KPLI yang khusus kayak gitu. Nah, Oke. otomatis kan kalau kayak Kalau gitu boleh tahu terus kan berarti KBLI-nya Ibu apa? KPLI-nya kita banyak itu Mas, ada alat tulis, terus yang konstruksi juga ada. Nomornya Bu, boleh disebutin nomornya? Oh, bentar-bentar, saya cek tadi. Bentar ya Mas. Nah, ini yang 4. bentar Mas, saya cek. Banyak kan soalnya. Soalnya nanti Ibu bisa ngecek di sini nih Bu, untuk perlengkapan alat tulis ya Bu ya. Oh, ini. Ini Mbak. Oh, ini 47879. Itu kan ada alat tulis. Pedagang eceran kaki 5, dalos pasar campuran kertas karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar kan ada alat tulis menulis. Itu kan Apa masuk tadi ke Bu? Boleh diulang Bu? 47879. 47879. Itu industri atau apa Bu? Itu perdagangan eceran kaki 5 untuk pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan, dan lainnya. Kan kalau pensil kan harusnya masuk dalam alat tulis menulis kan Mas? Betul. Nah, tapi itu ternyata harus pakai KBLI KBLI yang baru lagi itu. Ini kalau memang ada yang tidak tayang untuk KBLI-nya, kemungkinan yang pertama satu adalah KBLI tersebut adalah KBLI industri Bu. Kalau industri atau prinsipal tidak bisa menayangkan produknya di katalog elektronik versi 6. Kalau dia punya KBLI industri atau pabrikan. Seperti itu. Tapi kalau memang perdagangan harusnya bisa Bu. Cuman kalau dari sini kalau ini Ongki belum bisa janjiin berapa lama baru bisa ditayangin KBLI-nya. Cuman kalau memang Ibu mau cepet memang harus ditambahkan, lihat dulu dokumen pengumuman di sini Bu untuk tahu nih untuk pensil adanya di kode ini 46421 Bu atau 4476611 nih Bu. Kayak Pakai gitu. kode yang itu. Soalnya dulu tuh saya juga pernah email ke pengaduannya Inaprus itu, tapi belum ada tanggapan gitu sih, Mas. Sudah lama banget soalnya. Atau mungkin dicoba lagi Bu untuk kan sekarang sudah ada pusat bantuannya yang baru ya Bu ya. Yang di WhatsApp ada yang di call 144, WhatsApp-nya di 0811555779. Itu atau di sini aja Bu, bikin tiket di sini nih, di sini dibuat tiket di sini bantuan.inapart.id. Supaya nanti ditambahkan KBLI-nya kalau memang nanti kan kalau misalnya Ibu akan request KBLI baru, nanti akan ditelaah dulu Bu apakah memang KBLI-nya cocok dengan kategori tersebut. Kalau sudah cocok berarti akan ditayangkan Bu. Oh iya, soalnya kemarin juga saya udah pernah WA juga di layanan LKPP itu. Nah, terus nanti udah follow up gitu, terus malah disuruh untuk membaca di bagian itu tadi, yang bagian pelayanan itu loh, Mas. Ya, harusnya memang seperti itu Bu untuk bisa Tapi kan tahu itu KBLI-nya. dua pertanyaan gitu loh, Mas. Itu sih Bu, opsi saat ini adalah diadukan atau Ibu bisa tambah KBLI yang sesuai dengan kategorinya. Kalau tambah KBLI kan berarti itu kan solusinya agak berat ya Mas, soalnya kan ada banyak produk. Nah, itu otomatis kan kita harus keluar akta lagi, akta baru gitu loh Mas, maksudnya. Berarti Itu menyesuaikan produk-produk yang Iya. lainnya gitu. Boleh itu Bu. ada solusi lain nggak Mas? Kalau Atau saat mungkin ini baru itu sih Bu, dari aku mungkin dari Mas Aul ada tambahan nggak Mas terkait kategori ini Mas? Iya, pada saat ini memang kami sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian ya, Bapak dan Ibu. Mungkin makanya kenapa KBL ini jadi banyak yang berkendala dan terkena validasi gitu ya, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian untuk penjadian mana nih yang dapat menaikkan produknya di versi 6 gitu ya, dengan KBLI yang sesuai.
Nah, namun kami sepertinya memang cukup mendengar ada banyaknya kendala-kendala yang diterima terkait KBLI. Mungkin kami izin tamu terlebih dahulu dan kami diskusikan. Namun memang pada saat sekarang kami hanya akan menerima produk yang penyedianya memiliki KBLI yang sesuai gitu ya. Jadi, tapi ada dua kondisi. Kadang memang sepertinya sistem kami ada gangguan di mana kami gagal mendapatkan KBLI yang Bapak Ibu sebenarnya punya gitu. Nah, itu bisa diajukan ke pusat bantuan untuk melakukan sinkronisasi KBLI gitu. Nah, namun kalau misalnya memang ternyata Bapak Ibu belum memiliki KBLI yang dibutuhkan, maka memang solusi pada saat ini hanya untuk mencoba menambahkan KBLI yang berkaitan gitu sih. Di lain dari itu mungkin akan kami coba diskusikan terlebih dahulu ya. Mungkin jawabannya bisa seperti itu sekarang. Oke, Oke, jadi makasih. makasih Mas. Jadi kita harus nunggu dulu ya sambil follow up ulang tentang KBLI yang terbaru itu. Kalau nggak bisa kita harus update KBLI baru gitu ya. Betul, Ibu. Oke, cukup Mas. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Pusaka Ayu, silakan. Sorry, Mas Oki, sebelum lanjut mau coba menjawab dulu beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Sepertinya tadi ada beberapa penyedia yang tidak dapat mengakses fitur upload sekaligus ya, karena kan sepertinya kita sedang membahas tentang fitur upload sekaligus. Kami baru saja melakukan pengecekan dan mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak bisa sebelumnya, boleh tolong di refresh. Lalu dikonfirmasi lewat chat aja ya, tidak butuh tidak perlu untuk disuarakan apakah sudah melihat menunya. Kalau misalnya belum, bisa coba di logout login. Nah, mungkin untuk 1-2 menit ke depan Mas Ongki kita coba cek dulu ya terkait fitur ini kita. Itu udah ada yang sudah ada tuh. Sudah ada, Mas. Oke, sudah ada ya. Oke. Jadi setelah ini harusnya bisa dicoba gitu ya. Oke, sip. Monggo Bapak Ibu habis ini bisa langsung coba ya. Kenapa? Berarti untuk melanjutkan sesi tanya jawab gitu. Oke, sip. Makasih Mas Aul. Bu Saka Ayu, silakan. Ya, Mas. Siang, Ibu. Ya, ulun dengan adminnya. Ini kemarin kan sudah ada nge-upload produk di yang baru nih, versi 6. Tapi itu kok masih ditinjau ya? Itu produknya apa, Bu? Produknya itu bentar saya cek. Itu kayak kertas HPS, alat tulis, kayak gitu masih ditinjau. Nggak bisa ditayangkan. Oke, statusnya gimana, Bu? Pas ditinjau itu hanya menunggu aja, Bu ya? Iya, ditinjau menunggu. Ini sudah 2 kali 24 jam masih ditinjau, statusnya nggak berubah-berubah. Oke, harusnya kalau alat Ada tulis 3 item itu. Ada 3 item yang masih ditinjau. Ibu izin bertanya, apakah produknya memasukkan SNI, TKDN atau merek? SNI TKDN-nya sudah sesuai, cuma kalau untuk SNI-nya ini belum dimasukkan, Pak. Oh, berarti TKDN sudah dimasukkan ya. Sudah sesuai. Boleh dicek kembali Bu di bagian daftar produk apakah statusnya tayang atau tayang itu berarti ya Mas Ongki boleh bantu share tampilan penyedia. Maaf. Ya, seperti ini ya, Ibu Sakayu tadi. Produk tayangnya ini tertoggle ke kanan atau tidak? Ya, produknya itu tayang, cuma di bawahnya itu ada tulisannya ditinjau. Ya, jadi mungkin ini sekali informasi ya. Sebenarnya minggu ini baru saja ada perbaharuan sistem di mana untuk informasi TKDN SNI merek ini informasinya akan kami tinjau terlebih dahulu. Jadi produk Bapak Ibu tetap dapat tayang, tetap dapat dibeli, namun TKDN-nya kami akan validasi gitu ya. Di sini kami ya berangkat dari menemukan adanya penyedia-penyedia yang coba menyalahgunakan TKDN lain untuk produk yang tidak sesuai gitu ya. Jadi sekarang kami ada proses pengecekan terhadap TKDN-nya. Jadi
tidak perlu khawatir, produk Ibu masih tetap dapat dibeli, namun informasi TKDN-nya memang belum kami tampilkan sampai nanti proses verifikasinya sudah terselesaikan gitu. Jadi jika sudah selesai, proses ditinjaunya kelar dan informasi TKDN, SN dan mereknya akan tampil ke pembeli seperti itu, Ibu. Oh iya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Oke, Bu. Pak Anton, silakan. Ya, Pak, terima kasih Pak Ongki yang semangat terus ini tadi. Iya dong, harus dong, Pak. Pak Ongki, pertanyaan saya mungkin ini sederhana dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang Ya. pertama, Pak, KBLI kami itu kan ada yang KBLI perdagangan barang sama jasa. Nah, itu apa bisa langsung, nomor satu ya, itu apa bisa langsung diupload berbarengan atau satu persatu? Itu dulu, Pak. Pertanyaannya baru nanti habis itu pertanyaan kedua sampai seterusnya. Oke, nanti Mas Saul please correct me ya, Mas, kalau salah ya. Jadi sebenarnya untuk kategori itu kan akan dimasukkan ya, Mas ya. Jadi nanti akan pada saat sebenarnya template-nya sama, cuma nanti pada saat kategori jasa itu akan ada perbedaan di bagian pengiriman, Pak. Dimana kan di kategori jasa itu pada saat pengisian pengiriman atau itu akan kosong semua, Pak. Yang dimana kan kalau jasa tidak ada pengiriman ya, gitu. Oke, Jadi nanti ya, dari segi dimensi, volume, berat dan sebagainya itu akan dikosongin. ya, Oke. ya, ya. Jadi Oke, nanti untuk penguploadannya akan bisa di satu kali satu template yang sama ya, Mas Saul ya. Iya, jadi mungkin izin menjawab. Tadi Mas Songki waktu menjelaskan, saya lupa sudah menampilkan template jasa belum ya? Oh ya, belum ntar ya. Oke, jadi nanti ketika Bapak atau Ibu mendownload template dari produknya, kami kan memiliki 3 tipe produk ya, jasa, digital, dan juga barang. Setiap produk, setiap kategori itu nanti akan tercantumkan terhadap satu tipe produk gitu ya. Jadi seperti alat elektronik pasti cuma bisa barang, sedangkan mungkin ada sewa alat elektronik itu masuknya ke jasa, itu akan ada di kategori yang berbeda. Nah, jadi nanti akan mengikuti dengan tipe kategorinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tipe kategorinya memiliki perbedaan seperti yang tadi Mas Ongki sudah bicarakan. Jika memang jasa, maka kolom pengirimannya tidak butuh diisi. Nah, apakah penguploadannya jadi harus satu file satu upload? Tidak. Mau di mana? Silakan mengupload berbagai banyak file gitu ya, file template selama masih di bawah 50 MB, kemudian di zip menjadi satu gitu. Jadi mau misalnya Bapak Ibu mau mengupdate 4 kategori berbeda, kemudian sudah selesai diupdate, diedit dokumennya, Bapak Ibu mau upload, tidak butuh zipnya jadi satu-satu, tapi 4 file tersebut di zip menjadi satu, kemudian nanti diupload. Sistem kami sudah akan bisa membaca seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit tampilan juga tadi ya. Kalau Bapak Ibu lihat, maaf Mas Ongki, kursornya bisa ke nama filenya, di nama file di atas. Nama file di atas. Maaf. Ya, nah nama file itu akan ada menampilkan nama kategorinya, formatnya apa, dan ini ada tipe produknya itu jasa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apakah template tersebut masuk ke barang atau jasa. Nah itu ketika di jasa boleh ke bagian yang pengiriman Mas Ongki di kolom AB. Ya, di pengiriman di sini kita bisa lihat bahwa instruksinya adalah untuk dikosongkan. Karena memang jasa ini kan tidak ada bagian pengirimannya ya. Jadi seperti dimensi dan juga struktur pengiriman itu tidak butuh diinput. Jadi nanti akan menyesuaikan sih Bapak sesuai dengan kategori yang Bapak pilih. Gitu. Cukup menjawab tidak ya? oke. Berarti secara singkat ya, mohon maaf nanti kalau saya kurang kelas, tolong dikoreksi. Tetap Pakai action Mas, angkat tangan itu loh. Oh, di chat. Ya, silakan Pak Anton. Unmute lagi, Pak. Raise hand. ya Pak, berarti Enggak oke, ada ya? saya lanjutkan Pak Kok bingung Ongki sih? ya. Di samping sini biasanya. Aduh. Bapak Ibu, tolong ya Bapak Ibu ya, ini agak bocor nih. Lanjut Pak Iya. Anton. Ya, mohon maaf. Jadi singkatnya sebenarnya, misalkan begini ya, kami bergerak di bidang perdagangan IT ya, ada impor, ada lokal, kira-kira gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan kami juga punya KBLI jasa,
ya. Jasa yang akhir-akhir ini itu menengah, resikonya jadi menengah tinggi gitu kan. Nah, pada saat resiko menengah tinggi kami harus menyertakan, khusus yang jasa ini kami harus menyertakan AMDAL-nya atau SPPL-nya gitu. Terus kemudian kadang-kadang permintaannya hanya jasa itu saja, tidak pakai IT-nya itu. Ketika kami diminta oleh customer, Pak, tolong diupload Pak, kami mau pembelian jasa itu, tetapi lewat e-katalog gitu. Versi 6 ini berarti kalau dituntut menggunakan versi 6, kami harus menyertakan berkas-berkas yang lain ya. Misalkan foto, terus kemudian SPPL yang itu Pak, untuk AMDAL-nya dan segala macamnya itu. Nah, Ini ini kategorinya Bapak konstruksi ya Pak ya? enggak. Jasanya benar-benar jasa. Kalau menurut OSS itu menengah tinggi itu. Ya, Menengah. betul. Ya, Mungkin menjawab ya, Pak Anton, kalau ya. boleh. Jadi kami harus satu Excel yang sama. Tadi ketika saya ngikutin yang ditampilin itu hanya satu Excel yang sama. Coba Pak ke pengaturan, daftar produk apa tambah produk ya di situ tadi ya. Itu kan ada KBLI itu Pak. Nah, KBLI-nya itu ada, kami ada, nah itu kan ada di jasa. Nah, jasa layanan ya, jasa layanan klik. Nah, di sini itu eh, coba Pak, IT ada nggak Pak? Jasa layanan yang IT sifatnya. Nah, ini kayaknya spesifik banget Pak. Internet Service Provider. Ini sangat spesifik. Padahal kami nggak ada di situ. Kami nggak ada di situ. Iya, maaf kalau boleh tahu Ya, tipe jasa yang Bapak spesifiknya tuh di bagian apa ya Pak? Mungkin kan kalau saya juga kebetulan orang IT gitu ya. ya. Jadi mungkin ada Penetrasi jasa tes Pak. pentest, berarti Ah, security ya. ya. Nah, security itu sepertinya sudah ada. Nah, cuman kan ini memang environment yang sedang ditampilkan Mas Omiki kan environment staging kita. Jadi mungkin kategorinya tidak menampilkan apa yang sekarang ada di sistem yang kita tampilkan ke penyedia ya. Oh Jadi, gitu. ya, mungkin Bapak bisa coba cek ke katalog Inapro, kemudian kan nanti ada bagian kategori. Nah, nanti di situ ada jasa layanan gitu ya. Penetration testing atau security itu sebenarnya kita sudah sedang menyiapkan, Pak. Namun sepertinya pada saat ini kami memang masih melakukan analisa dan persiapan untuk pembukaan kategori-kategori yang lain gitu sih. Jadi harusnya nanti ada untuk penetration testing atau security. Nanti kami akan coba umumkan kembali jika kategorinya sudah dibuka gitu sih. Nah, namun memang pada saat ini sepertinya tidak muncul dan tidak ada. Jadi untuk pada saat ini mungkin bisa jika ada produk lain yang memang bisa dimasukkan bisa dulu. Namun jika memang belum ada mungkin yang kami bisa sarankan adalah menunggu terlebih dahulu sih Pak Anton. Atau kalau tidak ada juga nggak usah dimunculin, nggak apa-apa. Yang penting kami bisa tayang gitu Oh aja. iya. Nah, namun pada versi 6 ini kami memang ingin ada transformasi lah ya Pak dari apa yang ada di Iya. sebelumnya yaitu merapihkan pengelompokan produk kami gitu sih. Jadi nanti kami akan mengusahakan secepatnya untuk kategori itu. Siap Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Oke, siap. Makasih Pak Anton ya. Ya Pak, jadi kesimpulannya tetap satu-satu ya Pak ya. Jasa Ya, boleh. sendiri, Setiap kategori produknya. ya berarti kategori sesuai kategori ya, yang Barang-barang, jasa-jasa. barang-barang, jasa-jasa ya. Oke, makasih. Siap. Bu Isa, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Silakan Ibu Isa. Oke. Yang mau saya tanyakan ini kedengeran enggak? Kedengeran, jelas sekali. Agak ngelek ya, Bang. Nggak apa-apa Ini Ibu. kalau pakai KBKI yang V6 itu kita masuknya di 91135. Apa kita perlu membuat apa ya NIB baru lagi, ngikuti KBKI yang baru atau tetap pakai yang lama? KBKI atau KBLI Bu? Kalau NIB harusnya adanya KBLI. KBLI.
KBKI itu. Ya, KBLI. Kita Betul. ganti ini atau pakai yang lama, Bang? Harusnya kalau memang KBLI-nya Ibu ada di versi 6 juga, itu boleh. Silahkan langsung di-upload aja produknya, Bu. Tapi kalau tidak sesuai dengan kategori saya, kategorinya Ibu kan catering, berarti jasa catering ya, Bu ya? Betul. Berarti jasa catering Ibu Tapi kan. tulisannya kan 56210. Oke. Jadi Ibu seperti ini, Bu. Ntar ya. Jadi untuk jasa catering itu kan harusnya masuknya ke sini, Bu. Jasa layanan. Benar. Jadi bentar. Ini Bu, kalau jasa catering kan 56210. Oke, betul. Betul, Bu. Udah bisa masuk nih di jasa layanan jadinya, Bu. Jasa layanan catering. Sudah sesuai kok, Bu. Oh, cuman yang dari V5 saya lihat ya, mungkin apa saya gaptek. Nggak apa-apa lah, Bu. Aman-aman. Ini Belajar bareng-bareng Ongki nanti. yang belum diedit itu kita keluarnya itu jadi barang, tapi setelah kita edit kan jadi jasa. Apa kita merubah? Kelihatan enggak, Bang? Oke, bisa bukan enggak yang catering, contoh catering. Oke, bentar, Apa Bu. saya Ongki coba. screenshot juga bisa. Ini, Bu. Ini jasa ya, Bu ya. Jasa layanan. Bentar. Jasa layanan. Terus catering ini ya. Catering prasmanan atau box? Box. Box. Ini kan memang belum aktif ya kategorinya, Bu ya. Itu harusnya kategorinya produk jasa, Bu. Terus, apanya Ibu tadi mau tanyakan? Di NIP kita kan pakainya bentar 56210. Tuh. Cuman yang di V6 itu sudah saya tayangkan, sudah coba saya atur masuk itu Harusnya, jadi Bu. piro ki? Sebab kita gantikan itu ke OSS. Ibu, ini sebenarnya memang kategorinya belum aktif, jadi memang produknya Ibu itu memang belum. Harusnya kalau ini sudah aktif, kamu bisa bisa tayang kok, Bu, kalau jasa catering ini. Terus kendalanya Ibu di mana tadi, Bu? Yang Dan di nomor, ini kan ada nomor kode KBKI. Oh, scroll ke bawah, Mas. Oke, Oh, ini betul ini. Ya. Nah, itu kan 91135. Apa kita harus daftar lagi atau tetap sesuai dengan KBL itu aja? KBKI ini kan sebenarnya eh, pengelompokan dari produknya ya, Ibu. Sedangkan Ibu sudah memiliki KBLI-nya. Jadi harusnya tetap bisa digunakan, Bu. Seperti itu. Ini Oh hanya gitu. pengelompokan Oke. produknya saja ya. Aman, Bu, harusnya. Jadi Ibu langsung tayangin aja. Kan KBL-nya Ibu sudah sesuai juga, Bu ya. Iya, jadi Oke, nanti sudah. ada KBKI-nya betul. Jadi untuk KBKI ini pengelompokan, jadi Ibu ikutin aja yang ada di versi 6 jadinya, Bu. Aman kok. Oh gitu. Oke. Terima kasih, Bang. Oke, Bu Isa. Satu pertanyaan terakhir ya dari Bu Sukma, silahkan. Bu Sukma 1, 2. Oke, Raja Formula Perkasa, silahkan Pak Rizal. Halo Mas Angki, Halo Bapak. Mas. Ini saya ada 3 pertanyaan ya. Maksimal 2, Kalau Pak. misalnya untuk ya, Maksimal 2. oh maksimal 2 ya. Oke deh kalau gitu ada di ini nih jumlah produk di V.5 dan V.6 itu nggak sinkron Mas. Jumlah produk yang sudah termigrasi ya Mas ya? Iya. Lalu? Itu untuk mensinkronasinya gimana Mas? Nah sebenarnya Pak, oke, nanti mungkin Mas Al bisa nambahkan ya. Saya untuk proses migrasi itu Mas, jadi kan kalau di versi 5 kan Mas akan mengupload banyak produk yang sama di etalase yang berbeda kan Mas. Dan itu membuat produknya Mas menjadi lebih banyak karena terduplikat banyak kali. Itu. Nah, maka pada saat dimigrasi ke versi 6 itu akan termerge, jadinya yang duplikat-duplikat itu dihapus, hanya satu produk yang sama aja yang akan dipindahkan ke versi 6 Mas.
Itu yang membuat Oke. jumlah produknya itu berkurang dari yang ada di versi 5 gitu. Tapi apakah dari Mas Rizal sendiri udah ngecek ada memang produk yang tidak termigrasi dan memang produknya beda sendiri? Gimana, Mas? Ada banyak sih Mas Ongki. Ini kurang lebih ada hampir 1.000, cuman yang ke migrasi cuman 106, nggak nyampe 150. Oke, untuk kategorinya apa, Pak? Kalau boleh tahu? Kita sih main di interior kayak wall panel gitu. Oke. Mas Aul, untuk proses migrasi ada tambahan nggak, Mas? Ya, jadi ada pada migrasi pertama kali yang kami lakukan pada bulan Februari, kami memang memiliki validasi jika kategori yang kami migrasikan belum dibuka, itu tidak akan kami pindahkan gitu ya. Nah, makanya mungkin ada hanya beberapa kategori ini yang beberapa produk yang bisa kami pindahkan. Nah, untuk penyelesaiannya sebenarnya ada dua apa. Jadi kami sebenarnya sekarang sedang mengembangkan fitur migrasi produk yang diharapkan akan rilis dalam beberapa minggu ke depan gitu ya. Jadi nanti ditunggu saja pengumumannya. Nah, nanti dari situ Bapak bisa menggunakan fitur tersebut dan nanti akan dibantu produknya untuk dimigrasikan. Tidak langsung tayang ya, jadi Bapak Ibu harus tetap mengisikan produknya, tapi seenggaknya produknya sudah pindah dulu nih rangkanya gitu ya ke versi 6. Nah, namun selagi menunggu jika memang yang sudah ingin memindahkan, bisa menggunakan fitur yang baru saja kita bahas gitu ya. Jadi bisa upload sekaligus dari awal atau cuma bisa upload sekaligus sih berarti ya dari awal atau ya menambahkan satu-satu seperti itu sih. Nah, tadi memang Mas Ongki hanya menjelaskan tentang ubah sekaligus, tapi kita juga ada fitur upload sekaligus. Nah, karena waktunya juga terbatas, mungkin tadi tidak sempat di demokan. Namun di panduan yang saya kirimkan di di Zoom chatnya gitu ya. Nah, itu bisa coba diakses terlebih dahulu sampai nanti mungkin Mas Ongki juga akan memberikan jadwal-jadwal BIMTEK selanjutnya ya Mas Ongki terkait fitur atur sekaligus. Jadi untuk solusi sekarang seperti itu dulu sih Mas Ongki. Gitu ya Pak Rizal terkait kendalanya tadi ya. Jadi harapannya nanti akan dirilis untuk fitur migrasi yang satu kali klik udah langsung termigrasi nih. Ketarik datanya Pak ya dari versi 5 ya. Berarti masih ada pembaharuan ya Mas ya? Ya, masih ada pengembangan ke depannya. Nah, oke, untuk satu lagi Mas, pertanyaan lagi. Tadi kan saya kurang lebih ada 100 sekiannya, cuman nggak nyampe 150 produk yang sudah termigrasikan. Cuman waktu pada saat saya coba untuk unduh seluruh ya, itu kategorinya malah terpecah-pecah Mas. Contohnya ini saya kan ada beberapa meja ya. Ada meja kerja, meja rapat, terus ada meja sekolah juga. Cuman ini kategorinya dipisah-pisah. Kenapa tuh Mas? Padahal kan masih sama-sama meja. Oke, nah itu sebenarnya pada saat penanganannya itu seperti apa Pak? Jadi kan sebenarnya kayak gini. Untuk proses bentar. Tadi waktu Mas pilih ubah di sini Mas ya? Iya. Dan Mas sudah pilih kategorinya. Nah, justru saya nggak masuk ke sini Mas nih. Saya cuma langsung ke itu aja. Langsung download aja gitu. Nah, itu tadi berarti itu pada saat ada kemarin tadi baru selesai dicek nih Mas. Memang tadi banyak yang akhirnya menanyakan kenapa fitur atur produk sekaligus ini tidak muncul nih. Yang ada hanya unduh sekaligus. Oh. Gitu. Saat ini coba boleh di refresh Mas, di refresh akan akunnya, nanti dicek Mas di sini. Soalnya nanti kalau di sini kalau sudah diubah nanti akan pilih kategori, jadi akan terpilah-pilah sesuai kategori yang Mas pilih nantinya. Oh, jadi cuma masalah jaringan aja mungkin gitu ya. Tinggal di refresh aja ya. Ya, teknisnya aja sih tadi Mas. Gitu. Oke deh, mungkin aman ya cukup Mas Mas Rizal ya. Ya. Oke, sip kalau gitu. Banyak Mas Ongki. Oke, Selamat siang, Bapak Mas. Ibu. Mas. Bapak Ibu sudah habis waktunya, sudah lewat Bapak Ibu. Nanti saya boleh satu nggak? Mohon maaf Satu Bapak aja, Ibu, Mas. ini nanti semua akan di grup Telegram aja Bapak Ibu ya, kita akan infokan BIMTEK selanjutnya karena sudah jam 11. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu akan ada pertanyaan lagi nanti boleh di grup Telegram. Terus nanti Bapak Ibu silahkan bisa bergabung dan juga follow akun Instagramnya @LKPP. Nanti Ongki akan share juga rekamannya. Kalau bukan rekaman Zoom hari ini, akan Ongki share juga rekaman tutorial. Nanti Bapak Ibu bisa
bisa praktekkan dari tutorial yang Ongki share di di email nantinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya, semangat. Nanti kabarin kalau ada kendala pun bisa langsung ke pusat bantuan kita. Ada di WhatsApp di 08111 5577709 dan juga call di satu tempat atau langsung bikin tiket di pusat bantuan di bantuan.inaprok.id. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Kita akan, kalaupun ada nantinya ada sesi lagi, akan invite, akan pantengin terus emailnya Bapak Ibu. Nanti akan ada email dari LKPP untuk invite Bapak Ibu untuk bisa bareng-bareng kita bimtek lagi kalau gitu. Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Recording stopped.